Tentu ikhlas ini kan wilayah mahabbah. Wilayah mahabbah itu ada di dalam batin kita, di dalam wilayah ruh kita kan gitu. Keikhlasan ini sebenarnya kan bukan sekedar batas masa bakti kepengurusan kan gitu. Itu hanya sekedar struktural organisasi kan gitu. Tetapi bahwa kita punya nasab abnaul masyayikh min talamidhim, ya, murid-murid guru kita, ini tidak ada masa baktinya, tidak ada masa periodenya. Bahkan kalau saya katakan secara ekstrim, ya, ikhlas ini kan sampai di akhirat nanti, sampai satu surga dengan beliau semua kan gitu. Nasab keilmuan ini kan tidak terputus. Nah, yang perlu dirawat itu sebenarnya adalah wilayatul mahabbah, batas-batas teritorial cintanya guru yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Kalau Anda pejam dan merenung, terlihat itu batas wilayah mahabbahnya di mana. Tapi kalau kita menggunakan mata kepala yang terbatas ini, kurang teliti. Kadang dianggap biasa saja, tapi di situ jadi kecemburuannya guru. Saya sendiri yang mengalami dan belajar dari kesalahan. Jadi ketika akan pamitan pulang, kami belum direstui untuk pulang. Surat sudah datang dari keluarga bahwa Zaim ini diminta pulang, munasabah berkaitan dengan kewafatan pamannya Kefawaid. Tanda tangan keluarga semua di situ untuk memastikan bahwa surat ini resmi dari keluarga. Abu Yazid Ahmad Al-Maliki sampai menghubungi si penulis ini benar tulisan kamu wahai Abdul Muiz, benar ini tulisan kamu wahai waktu itu termasuk adiknya Kiai Abdul Muiz yang menulis itu. Ada tanda tangannya Kiai Muiz, ada tanda tangannya Kiai ini. Dipastikan satu persatu benar. Ya. Dan belum memberikan jawaban sampai beliau harus mendapatkan kelegaan hati. Jadi pamitan itu menunggu ridhonya guru. Saya balas telepon itu ketika ada kesempatan Mbak Uswatun Hasana menyampaikan aspirasi keluarga begini-begini. Saya sampaikan, Mbak Us, saya sudah 8 tahun 9 bulan bertahan di sini menunggu ridhonya guru. Ini tinggal beberapa hari, tunggu klik daun selesai pulang. Mohon jangan dirusak oleh masa penantian titik-titik terakhir ini yang sudah 9 tahun itu, yang sudah 8 tahun sekian bulan itu. Ya tentu kondisi di Pesantren Sukoharjo seperti apa, bagaimana, mungkin sebagian alumni banyak yang mengikuti masa-masa peralihan itu. Tapi ya harus bersabar sampai kemudian diridhoi. Dan beliau kemudian dengan mata memerah, mungkin karena ada terbawa rasa emosi, kecemburuan dan semacamnya. Beliau sebutkan, Zaim anta waladi anta tilmidhi, Zaim kamu adalah anakku dan muridku. Beliau buat garis wilayah mahabbah itu. Dan sampai sekarang saya paham bahwa itu adalah batas-batas wilayah mahabbah. Kita hormat dengan guru orang lain, iya. Kita hormat dengan para sesepuh kita, iya. Kita hormat dengan para masyayikh yang lainnya, iya. Tapi kita sudah punya nasab wilayah mahabbah kepada siapa? Ini yang harus dirawat. Kemudian peristiwa yang kedua, beberapa waktu yang lalu, mungkin tidak sampai 2 tahun yang ada tamu, dan kami biasa menghormat para masyayikh dari Yaman, dari
eh, Maroko, dari Mesir, tamu-tamu kehormatan. Menurut cara penghormatan layaknya orang-orang Arab. Kita cium keningnya, kita cium imamahnya, kita cium tangannya kalau itu ahlul ilmi. Tapi kenapa kali itu ada seorang syekh dari Mesir yang minta waktu lebih dari syekh yang lainnya? Padahal sebenarnya beberapa syekh yang lain juga ada yang sampai mengajar di Sukoharjo, sampai anaknya dimondokkan di Sukoharjo, ya. Tidak ada teguran dari Abu Yazid Ahmad. Ini baru satu malam saja, sehari, pagi harinya beliau minta kemudian untuk sholat subuh berjamaah dan wirid menurut thariqah yang beliau ajarkan sampai terbit matahari, sampai syuruk. Saya memang sudah ada firasat, ada feeling ini ada apa ya, kok tumben satu orang syekh seperti sedang memperkenalkan thariqahnya. Jam 9 pagi setelah saya istirahat karena kecapean, saya baca WA itu karena diingatkan oleh istri, ini ada WA dari Abu Yazid Ahmad. Wah, antara bahagia dan harap-harap cemas, ini apa ini? Ternyata bahasa cemburu. Jangan lupa kepada asalnya. Kalau ranting jangan lupa kepada pokok pohonnya. Kalau cabang jangan lupa kepada sumber asalnya. Jangan menoleh dari gurumu. Oh ya, saya paham ini kejadian yang tadi pagi. Ini ada seorang syekh itu yang mengajarkan thariqah. Langsung spontanitas saya jawab, ranting tidak lupa kepada asal pokoknya, cabang tidak lupa kepada asal muasalnya, dan murid tidak menoleh dari gurunya. Tetapi kami menghormat guru orang lain ini karena ingin menunjukkan inilah cara guru kami mengajari kami dididik. Apa jawaban Abu Yazid? La syakka, tidak diragukan lagi. Ya harus minta maaf kita dan harus mengakui kalau kita membuat cemburu beliau. Tapi pahami bahwa cemburunya guru itu cintanya beliau kepada kita. Kita disayang, tidak boleh keluar dari wilayah mahabbah itu. Nah ini yang kadang-kadang alumni tidak paham-paham gitu. Ditegur begini tidak paham-paham. Ikhlas itu ada wilayah mahabbahnya. Kalian menghormat para masyayikh, kiai-kiai, silakan. Ikut kepanitiaan menyambut kiai yang lain datang, silakan. Tapi untuk organisasi ikhlas ini ada aturannya. Masang flyer saja ada aturannya. Pantas tidak pantas, cemburu atau tidak cemburu guru kalian ada aturannya kan gitu. Ya sudah, tidak usah diulangi lagi. Apa yang sudah terjadi jadikan pelajaran berharga bahwa itu adalah bahasa cinta. Bagaimana ini untuk menjadi perhatian selanjutnya. Yang paling hebat itu bagaimana seorang santri tampak baik, menghormat pada santri, tapi cintanya pada guru tak pernah bisa terbeli. Ini yang istimewa. Bukan kesana kemari cari muka, kesana kemari kemudian merasa muridnya si fulan, tidak punya prinsipnya seperti itu. Begitulah sebagai anak murid dari seorang ayah ruhani guru. Antum harus bisa membaca garis teritorial wilayah mahabbah itu dengan cerdas, dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita sebagai abnaul masyayikh, anaknya guru, waktu di pondok, waktu masih ada guru-guru kita, mungkin kita nakal, kita sering melanggar. Setelah wafat beliau, kita baru menyesal. Apakah ada kesempatan? Ada kesempatan. Ayo perbaiki. Jadilah orang yang bermanfaat di masyarakat. Harumkan nama masyayikh, harumkan nama pesantren. Pasti, saya yakin sebelum minta maaf sudah dimaafkan oleh para almarhum. Karena beliau orang yang diberi keluasan hati,
rahmatnya luas. Beliau bukan orang sembarangan, beliau yang punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala.